Kenapa? Ini dari mana aja nih? Kompas Bu, Detik, Kompas, RCTI. Sini. Oh gitu. Tapi nggak kelihatan dong. Tenang aja. Waduh, nggak ada kursi deh. Buat Pak Iwan dipersilahkan. Enak lah duduk enak sebentar. Tunggu penerimaan dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bu Dirjen, Bapak Ibu pimpinan di Kemenkes dan juga 6 Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama dan teman-teman media yang kami hormati yang sudah disampaikan kepada kami yang hadir ada Poskota, Diswi.id, Bari TV, Kompas, Detik.com, RCTI, RPKFM, Kedaulatan Rakyat, RRI, dan MNC Trijaya. Mohon nanti kalau misalnya nggak ada yang saya sebut ini nanti disampaikan aja kalau yang sudah hadir. Pertama kami persilakan nanti ya para dengan acara kick off kita untuk pendaftaran pendidikan dokter spesialis di Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama. Jadi mungkin untuk yang topik yang lain, Siapa Pak? Mbak Nafila. Pertama Mbak Nafila bicara menanyakan tentang biaya hidup ya, biaya hidup untuk PPDS yang mengikuti hospital base. Jadi kita bekerja sama dengan LPDP yang akan membiayai. Dari LPDP nanti biaya hidupnya ini, biaya bantuan hidup kita bilang BPH ini akan sama dengan beasiswa lain yang existing ada, yaitu sebesar 5 juta. Tetapi untuk hospital base, karena kita merasa bahwa mereka juga perlu ada tingkatannya, jadi kita bagi ada junior, madya, dan senior. Nanti pada saat madya mereka akan terima 7,5 dan pada saat utama atau senior itu akan menerima 10. 5-nya dari LPDP dan sisanya selisihnya ini akan diselesaikan atau dibayarkan oleh 6 rumah sakit yang ada di sebelah sisi kanan ya, penyelenggara RSPPU. Kemudian jadi tadi berdasarkan tingkat senioritas gitu ya. Karena apa? Karena kalau dia semakin senior semakin banyak tuh pelayanan yang dikerjakan oleh di rumah sakit jasa kepada pasien, maka mereka memang berhak untuk mendapatkan lebih. Kemudian kenapa baru mulai di 2025? Sebenarnya kita mulai di hari ini, Mbak, gitu ya. Karena kita mulai 12 Agustus ini, kemudian nanti akan ada seleksi ya. Ini masih pendaftaran. Pendaftaran itu 12 Agustus dijadwalkan sampai 8 September. Setelah itu baru akan ada verifikasi administrasi, akan ada seleksi, akan ada review, kemudian ada ujian-ujian. Makanya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi bukan karena ada hambatan, tidak, tetapi karena memang proses yang harus dilalui cukup panjang. Dan nantinya setelah pengumuman direncanakan setelah 3-4 bulan ya, baru kemudian proses belajar ini bisa dimulai di awal tahun. Jadi nggak ada hambatan. Mudah-mudahan lancar sampai akhir, gitu ya, sampai proses ini berjalan atau penerimaan dan proses belajar berjalan. Kuota untuk pertama ini dari 6 jenis tenaga dokter spesialis ini ada 52. Dan nanti akan ditambahkan lagi semester depan ini langsung kita berproses lagi untuk semester depan itu 52. Jadi setahun ini ada 104. Tapi itu akan kita tingkatkan di berikutnya, tahap berikutnya ya. Karena ini masih tahap awal, batch pertama ya. Tapi berikutnya akan kita naikkan ke tahap awal. Gimana caranya kita bisa menambahkan? Karena kita akan menambahkan jejaring ya. Jejaring yang sekarang ada akan kita doublekan. Karena kita punya 3.000 lebih rumah sakit yang sekarang termasuk di daerah-daerah, termasuk swasta,
ini sudah sangat berminat untuk bisa menjadi jejaringnya dari RSPPU ini. Nah tentunya dengan semakin banyak jejaring yang nantinya akan dikoordinir oleh 6 dari rumah sakit besar yang sekarang sudah ditunjuk sebagai RSPPU ini, jumlah atau kuota ini bisa bertambah. Swasta tentu hari ini yang sudah mendaftarkan ada tiga ya swasta ya, ada Muhammadiyah, ada Jakarta Eye Center, ada Bunda, dan nanti akan terus diperbanyak swasta-swasta karena swasta juga berminat untuk ikut mendukung RSPPU ini. Berikutnya, ya silakan. Ibu, saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama mungkin saya ingin menanyakan tagline yang ada di kaos-kaos Bapak Ibu semua soal pemerataan dokter spesialis ini. Jadi sebenarnya bagaimana tingkat yang masuk ke hospital base ini bisa kembali ke daerah begitu, dan bentuk komitmen tadi kan disampaikan ada komitmen tertentu ya, ini bagaimana bentuk komitmennya yang akhirnya juga. Ya, saya jawab dulu yang pertama, nanti yang lain saya serahkan. Jadi tagline-nya itu adalah semangat pemerataan dokter spesialis ya. Jadi hospital base semangat pemerataan dokter spesialis. Berarti kalau Mbak tertarik sama judul ini berarti saya berhasil menarik perhatian gitu ya. Jadi gini, memang betul. Sebenarnya semangat untuk mendistribusikan dokter spesialis ke daerah-daerah ini bukan hanya Kementerian Kesehatan saja. Kementerian lain yang terkait juga sama, Mbak. Tetapi sejak kemudian kita tidak ada WKS, dilakukan sukarela, maka dari dasar yang ada PGDS yang kita punya, itu hanya 10-20% yang mau dokter spesialis ini ke daerah. Kemudian kita mempunyai beasiswa. Beasiswa itu kita titipkan ke fakultas-fakultas kedokteran yang ada, gitu ya. Ternyata kuotanya ini tidak banyak, hanya sekitar 20% yang mereka siapkan kuota untuk orang daerah, ya, untuk yang di daerah DTPK DBK, karena mereka bersaing dengan orang dari anak-anak dari kota yang ternyata pada saat masuk tuh ya ketinggalan, walaupun juga kita bantu dengan matrikulasi. Kemudian ada sih yang beasiswa itu diterima oleh orang-orang yang ada di anak-anak dokter-dokter yang ada di kota, gitu ya. Nah, yang anak-anak ada di kota, karena dia beasiswa, maka dia akan pergi kan, selesai ke daerah-daerah yang kosong, yang DTPK, DBK yang diminta oleh Kementerian Kesehatan. Tetapi karena dia bukan orang sana, maka retensinya sangat rendah sekali. Begitu selesai masa pengabdian, dia pergi, balik lagi. Itu yang terjadi. Padahal kita inginnya dokter itu merasa atau retensinya sangat kuat di daerah itu, gitu ya. Nah, yang beasiswa tentu ada tapi sangat sedikit, dan kita lihat ternyata memang nggak signifikan mengisi kekosongan yang ada. Padahal pemerintah meningkatkan semua fasilitas yang ada di rumah sakit di daerah. Nah, hospital base ini berbeda. Hospital base ini justru mengutamakan anak-anak dari daerah-daerah yang kosong, gitu ya. Kemudian mereka direkrut. Tentunya mereka akan dipersaingkan dengan anak-anak di daerah tersebut, tetapi tanpa mengurangi kualitas, karena mereka akan mendapatkan matrikulasi untuk bisa mengikuti itu, tetapi kuota mereka dibuat lebih besar daripada kuota orang dari luar daerah itu yang masuk. Kemudian mereka nanti akan bersekolah. Jejaring itu kalau seperti Darmais atau Harapan Kita itu nanti Mbak bisa lihat bahwa ujungnya itu ada di daerah-daerah tersebut, gitu ya, daerah-daerah tersebut. Nah, mereka masuk mulai dari daerah tersebut di rumah sakit itu, mereka langsung direkrut menjadi pegawai di rumah sakit itu. Jadi mereka belajar, terus kemudian nanti dari timnya rumah sakit RSPPU yang menentukan masing-masing karena berbeda-beda ya. Tetapi intinya adalah seperti itu. Jadi dari bottom up, naik, dan dia akan balik ke situ karena dia sudah direkrut sebagai pegawai di rumah sakit tersebut. Dan mereka juga akan mendapatkan fasilitas untuk bisa menjadi PNS di daerah tersebut dengan ikatan dinas minimal 5 tahun. Jadi nggak boleh udah PNS sudah pindah ke daerah, itu nggak boleh. Tetapi intinya kalau dia tinggal di daerah situ, dia lahir di daerah situ, pasti dia akan lebih memiliki retensi yang besar untuk stay di situ, ya kan? Saya yakin orang Papua yang pengen tinggal di Jakarta itu sedikit, Mbak, ngapain juga di Jakarta, macet, nggak enak, ini segala macam, betul ya Pak? Gitu. Nah,
itulah message yang diambil oleh hospital base. Makanya dibilang bahwa hospital base ini adalah semangat untuk pendistribusian dokter spesialis. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya saya serahkan, terserah mau Pak Narto. Sebenarnya rumah sakit jantung dan udara kita tuh melaksanakan dua-duanya. Jadi ada yang hospital base, ada yang university base. University base sudah berlangsung lama dengan kuota lebih kurang ini 10 dan juga 10 untuk yang hospital base. Pertanyaannya, kenapa kami mengambil langkah sekian itu masih mempertimbangkan rasio antara jumlah staf pengajar yang lebih kurang ada 65 kardiolog di sana, ada ditambah lagi dokter-dokter spesialis lainnya, sehingga saat ini kami menerima 10 untuk university base dan 10 untuk hospital base. Tadinya 15 untuk university base kami kurangi. Jadi dengan perimbangan demikian tidak menjadi masalah. Pertanyaan berikutnya, apakah akan ada kendala? Kami sudah perhitungan baik-baik, termasuk perencanaan stase namanya, untuk dia berpindah-pindah tempat itu sudah kami hitung. Memang cukup seperti itu, karena nanti ada sedikit perbedaan antara perbedaannya barangkali nanti akan pada saat dia stase ketika memasuki fase-fase tahun-tahun yang setelah tahun-tahun pertama. Tahun-tahun pertama barangkali tidak akan ada perbedaan karena akan mengikuti proses belajar mengajar yang bersifat general, tapi nanti ketika tahun-tahun terakhir ada tugas mandiri nantinya. Tadi disampaikan Bu Dirjen, kemungkinan mereka akan ditempatkan di rumah sakit tipe-tipe yang mungkin tipe B, bisa juga tipe C, atau di tempat mereka yang nanti akan ditempatkan. Dan jadi itu barangkali nanti perbedaan secara signifikan. Terima kasih. Kalau untuk rumah sakit pada Cendol, sebenarnya kami sudah menerima universitas sudah sejak lama, sejak tahun 1992. Nah saat ini kami tidak akan mengurangi kuota dari universitas, karena tadi seperti Dr. Iwan sampaikan dari harapan kita bahwa saat ini kita mengacu kepada rasio dari dosen pendidik terhadap peserta didik, 1 dosen berbanding 3 peserta didik. Dan saat ini kami mempunyai 41 dosen, kemudian juga peserta didik belum sampai 126 kalau kita kalikan, sehingga masih mempunyai kuota untuk peserta didik ditambahkan. Dan tadi Ibu Dirjen sampaikan bahwa kami akan meningkatkan dengan adanya rumah sakit jejaring kami. Jadi artinya dosen-dosen yang ada di rumah sakit jejaring akan menjadi juga tambahan dari dosen yang tentunya akan menambahkan juga untuk kuota peserta didik kelas 1 banding 3. Lalu kalau untuk dosen tentunya harus ada standarisasi. Jadi sebelum semua dosen melakukan pembelajaran, baik itu di rumah sakit pada Cendol maupun di Jaring, mereka akan dilatih terlebih dahulu, sudah dilatih untuk melakukan pembelajaran atau sebagai dosen yang baik dengan ada pemberian materi clinical teaching. Jadi rasanya semua sudah standarisasi sehingga harapannya semua sama. Kalau kurikulum tentunya tidak akan berbeda walaupun ada muatan lokal. Jadi kurikulum itu akan diatur oleh kolegium, tetapi karena ini adalah university based dan hospital based, untuk kami karena hasil akhirnya akan ada di rumah sakit yang ada di tempat-tempat yang belum ada tempatnya, sehingga tentunya nanti akan ada muatan lokal tambahan untuk mereka bisa melayani. Seperti kalau di mata adalah oftalmologi komunitas, jadi itu nanti akan ditingkatkan, dikuatkan walaupun kurikulum secara besar tidak akan berbeda. Kurikulum tadi kan yang universitas pun juga kurikulum itu didampingi oleh kolegium, jadi sama kurikulum itu sama, dan ada muatan-muatan lokal yang harus disyaratkan untuk menunjukkan prodi yang baru. Izin saya boleh sedikit dari rumah sakit yang Darmais. Berbeda dengan rumah sakit yang ada, rumah sakit spesialistik yang ada di sini. Rumah sakit Darmais agak berbeda karena profesinya banyak. Tetapi pada hospital base kali ini kita berfokus pada radiasi onkologi, spesialis untuk radiasi onkologi. Kalau pertanyaan terkait kurikulum, kita menyusun dalam tanda kutip sudah berkoordinasi dengan kolegium radiasi onkologi, jadi sudah tidak ada dispute.
Kemudian kalau mengenai kuota, rumah sakit kanker Darmais dengan hospital base ini sama dengan rumah sakit lainnya, nanti kami sadari bahwa kita akan menerima mahasiswa sampai PPDS sampai dengan dia selesai jadi dokter spesialis. Selama ini kita hanya afiliasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi misalnya ada PPDS di UI, kemudian beberapa waktu dia stase di Rumah Sakit Kanker Darmais. Nah ini kita dari awal sampai akhir ada di Rumah Sakit Kanker Darmais. Oleh sebab itu maka kenapa baru tadi pertanyaan kenapa baru sekarang, persiapannya memang panjang, kita benchmark dulu, kita koordinasi dengan kolegium, kita mempersiapkan kurikulum dan lain sebagainya, sarana prasarana kita perbaiki supaya rumah sakit benar-benar siap. Dokter spesialisnya yang ada di rumah sakit sebagai tenaga pengajar juga harus siap baik secara keilmuan, mental maupun fisik ya, karena dia juga memberikan pelayanan. Tapi rasionya sudah dijelaskan 1:3. Dan untuk mutu dari Kementerian Kesehatan, Pak Menteri, Bu Dirjen, Pak Dirjen semua mendekatkan kita dengan ACGME International. Jadi lembaga akreditasi untuk hospital base ini di internasional, sehingga persyaratan-persyaratan agar kita tuh siap gitu melakukan hospital base itu memang dipersiapkan sejak lama, sehingga kedepannya nanti mudah-mudahan, nah ini tinggal implementasi pelaksananya, tentunya ada banyak kendala yang akan dihadapi, tapi mudah-mudahan kita sudah mempersiapkan, termasuk struktur di dalam pendidikan ini kita mencoba sama dengan yang university base. Terima kasih. Periode ini akan membuka untuk spesialisasi anak, ilmu kesehatan anak. Jadi yang mungkin sedikit berbeda dari jantung maupun mata Cicendo adalah bahwa rumah sakit anak Bunda Harapan kita ini bukan rumah sakit pendidikan utama untuk universitas. Jadi kami hanya menerima rotasi dari yang university base, sehingga harapannya dengan dibukanya hospital base ini kami bisa mendidik para peserta didik full di RSAP Harapan kita. Tentu karena undang-undang mensyaratkan harus bekerja sama dengan fakultas kedokteran, maka kami kemarin sudah bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang akan bersama-sama mendidik mahasiswa pendidikan anak ini, sehingga harapannya kualitas yang dihasilkan dari program pendidikan yang university based sama, tidak berbeda dengan yang dihasilkan oleh yang hospital based. Mungkin kelebihannya adalah tadi Bu Dirjen sudah menyampaikan bahwa pada sesudah mereka masuk ke jenjang tertentu, mereka akan dirotasikan ke rumah sakit jejaring untuk mendidik kemandirian mereka. Mereka mandiri untuk membuat keputusan klinis, sehingga mereka lebih percaya diri menghadapi pasien-pasien. Di samping itu juga menambah kasus mereka, karena kasus di daerah berbeda, tentu sedikit banyak berbeda dengan kasus-kasus yang ada di rumah sakit tersier seperti di RSAP Harapan kita ini, gitu. Jadi harapannya mau yang university base mau yang hospital base ini saling melengkapi, namun dalam perjalanannya tidak ada perbedaan untuk pelaksanaan pendidikannya. Terima kasih. Yang belum disebutin. Saya Adin, Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Yang belum disebutkan teman-teman semua tadi bahwa bagaimana peran pemerintah bagi rumah sakit jejaring. Jadi seperti tadi tenaga pendidik di rumah sakit jejaring juga diberikan pelatihan oleh Kementerian Kesehatan dengan pembiayaan dari Nakes. Begitu juga dengan kelengkapan sarana prasarana mereka, sehingga tidak hanya RSPPU yang akan mendapatkan manfaat terkait dengan program ini, namun rumah sakit jejaring, karena mereka juga akan dilatih untuk dosen-dosennya, bagaimana kesiapan mereka akan menerima peserta didiknya, dan juga kelengkapan sarana prasarana. Di RSPPU ini akan dilengkapi skill lab yang cukup baik, dan ini tidak hanya digunakan untuk hospital base, dengan university base juga bisa digunakan skill lab ini, sehingga tujuannya itu nggak hanya satu saja dan hospital base, tapi bagaimana peran dari Kementerian Kesehatan untuk mendukung university base juga. Jadi terima kasih. Dia itu ketua KKI. Saya Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, Dr. Patislah Robert Johan. Pendidikan spesialis itu ada standar pendidikannya, dan itu sudah dibuat
oleh kolegium dan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia ya selama ini. Nanti ke depan standar ini akan menjadi peraturan menteri. Tapi pendidikan spesialis yang ada selama ini basicnya adalah standar pendidikan spesialis yang sudah ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Kurikulumnya tentu semua mengacu pada standar. Jadi kalau standar itu ada profil lulusan spesialis neurologi seperti apa itu berlaku di seluruh Indonesia satu. Mau dia di Syahkuala, mau dia di UI atau di mana lulus spesialis neurologinya itu profil lulusannya sama. Itu dengan university base maupun dengan hospital base harus sama. Sehingga kurikulumnya tentu tidak akan banyak berbeda kecuali tadi muatan lokal